Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Pekan 10 BRI Super League 2025-2026 udah kelar dengan berbagai statistik yang sangat mencengangkan. Salah satunya dengan menghadirkan 9 kartu merah. Bayangkan satu pekan aja 9 kartu merah keluar loh ya. Itu 9 kartu merah dikali 10 juta, udah 90 juta loh duit yang masuk ke PSSI dari kartu merah doang. Belum lagi kartu kuning. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita lihat nih. Ada berapa puluh juta sih, berapa kartu sih di setiap pertandingan yang terjadi di pekan 10 ini, dan tim mana nih yang paling menghasilkan banyak duit buat PSSI dan tim mana yang paling sedikit menghasilkan duit buat PSSI di pekan 10 ini. Yang pertama PSIM lawan Dewa yang berkesudahan 2-0 untuk PSIM. PSIM sendiri mendapatkan 3 kartu kuning yang artinya 15 juta. Sementara Dewa mendapatkan 4 kartu kuning yang artinya 20 juta. Ditambah 1 kartu merah maka menjadi 30 juta. Totalnya di laga ini adalah 45 juta. Yang kedua PSBS Biak lawan Persebaya yang berkesudahan 0-0. PSBS mendapatkan 6 kartu kuning di laga ini yang artinya 50 juta. Ditambah 1 kartu merah Nur Hidayat Haji Haris itu 10 juta, berarti PSBS keluarkan 60 juta. Sementara Persebaya mendapatkan 6 kartu kuning yang artinya 50 juta. Ditambah 2 kartu merah sama dengan 20 juta, Persebaya mengeluarkan 70 juta. Jadi kalau di total di laga ini PSSI mendapatkan duit 130 juta. Yang ketiga Madura United 01 lawan Persija. Madura United mendapatkan 2 kartu kuning sama dengan 10 juta. Sementara Persija cuma dapat 1 kartu kuning yakni 5 juta. Jadi totalnya di laga ini cuma 15 juta aja. Yang keempat Persik Kediri 1-1 lawan PSM Makassar. Persik Kediri mendapatkan 3 kartu kuning sama dengan 15 juta. 1 kartu merah sama dengan 10 juta. Sementara PSM mendapatkan 6 kartu kuning sama dengan 50 juta. Jadi totalnya di laga ini PSSI mendapatkan duit 75 juta. Yang kelima Bali United 0-0 lawan Persita. Ini adalah satu-satunya pertandingan di pekan ke-10 yang tanpa kartu sama sekali. Yang keenam Arema 1-3 lawan Borneo FC. Arema FC mendapatkan 4 kartu kuning sama dengan 20 juta. Ditambah 2 kartu merah sama dengan 20 juta. Totalnya 40 juta. Sementara Borneo FC mendapatkan 4 kartu kuning yang artinya 20 juta. Totalnya di laga ini adalah 60 juta. Yang ketujuh Malut United 0-1 lawan Semen Padang. Malut United mendapatkan 2 kartu kuning sama dengan 10 juta. Sementara Semen Padang mendapatkan 4 kartu kuning sama dengan 20 juta. Dan 1 kartu merah sama dengan 10 juta. Jadi totalnya di laga ini adalah 40 juta. Yang kedelapan Bayangkara FC 2-0 lawan Persijap Jepara. Bayangkara FC mendapatkan 5 kartu kuning yang artinya 50 juta. Sementara Persijap mendapatkan 3 kartu kuning yang artinya 15 juta. Total di laga ini adalah 65 juta. Dan tentu saja yang terakhir adalah Persib Bandung 2-0 Persis Solo. Persib Bandung di sini mendapatkan cuma 1 kartu, yakni kartu merah aja, itu 10 juta. Sementara Persis Solo mendapatkan 3 kartu kuning sama dengan 15 juta. Jadi totalnya di laga ini menghasilkan duit 25 juta. Jadi pertandingan yang paling menguntungkan buat PSSI di pekan ke-10 ini adalah pertandingan antara PSBS lawan Persebaya dengan total 130 juta untuk PSSI. Serta pertandingan yang paling tidak mendapatkan duit adalah pertandingan Bali lawan Persita yang tanpa gol, tanpa kartu juga.
Dan kalau kita lihat dari kartu kuning dan kartu merah di pekan ke-10 saja, dari 9 pertandingan itu totalnya adalah 445 juta. Itu baru dari kartu doang, satu pekan doang. Belum dari supporter away, belum lagi dari rokok, pelanggaran lain-lainnya gitu kan. Jadi paling tidak di pekan ke-10 ini PSSI itu mendapatkan kurang lebih 1 miliar rupiah. Bayangkan, satu pekan 1 miliar dikali 34 pekan dalam satu musim itu udah 34 miliar. Itu baru dari kartu doang loh ya, dan juga denda. Ini belum lagi kalau ada tiba-tiba kerusuhan, tiba-tiba klubnya itu dikeluarkan denda oleh Komdis ratusan juta kayak musim-musim sebelumnya kan. Jadi memang sangat gampang ya buat PSSI buat mengeruk duit dari klub itu. Ya bisa aja kan. Contoh misalnya lo ya, bayar aja beberapa orang kasih aja gocap buat nyusup ke sebuah pertandingan, bikin ribut. Biar apa ya? Biar kena sanksinya gede, atau mungkin nyamar jadi supporter away. Itu gampang kan, bisa aja seperti itu. Makanya kita nggak bisa menilai semua penonton yang hadir di stadion itu murni mereka datang sendiri. Bisa aja disuruh sama pihak-pihak tertentu kan. Kita nggak tahu seperti itu. Karena memang di balik itu semua ada duit yang sangat gede. Kenapa kami bilang tadi duitnya masuk ke PSSI? Karena kan PT LIB, PT Liga kemarin udah bikin statement tuh ya. Kalau yang namanya Komdis PSSI, Komite Banding PSSI, wasit dan perangkat pertandingan, semuanya itu urusannya PSSI, di bawah PSSI, bukan di bawah LIB. LIB itu cuma operator yang tugasnya ngejalanin liga. Tugasnya cuma ngebuat jadwal, nentuin kapan mainnya, di mana mainnya, dan siapa yang akan main. Cuma itu kalau tugasnya PT Liga. Tapi ketika ada kerusuhan atau kurang bagus, keributan di liga, PSSI melimpahkannya pada PT Liga alias LIB. Dan lucunya lagi, kalau PSSI ditanya, contoh misalnya Pak Erik, itu duit Komdis kemana sih masuknya? Jawabannya kan enteng-enteng banget. Lah itu kan duitnya masuk lagi ke PT Liga buat biaya operasional liga gitu kan. Sementara PT Liga bilangnya Komdis, Komding, dan wasit itu bukan dari PT Liga tapi dari PSSI. Saling lempar cuy. Jadi inilah wajah sepak bola Indonesia. Di atasnya aja udah begitu, gimana ke bawahnya, gimana sepak bolanya mau maju. Paham sampai sini? Dari PSM Makassar mengumumkan pelatih baru untuk menggantikan Bernardo Tavares. Dia adalah Thomas Tuchel. Thomas Tuchel lo ya, bukan Thomas Tuchel. Kalau Thomas Tuchel kan pelatih timnas Inggris sekarang. Thomas Tuchel ini adalah pelatih asal Ceko 54 tahun. Tuchel ini bukanlah mantan pemain bola lo ya, tapi memang dia merintis karir sejak awal jadi pelatih. Kalau dari CV-nya sih sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus, biasa aja lah ya. Klub-klub seperti Penang dan Kelantan di Malaysia. Pernah melatih juga di klub-klub di Afrika Selatan ya. Terakhir itu di AFC apa nih? Pokoknya di daerah Botswana deh. Selama karirnya jadi pelatih, Thomas Tuchel ini tuh belum pernah bawa satu tim pun juara loh ya. Tapi nggak tahu juga kalau di PSM Makassar. Kita lihat nanti aja bagaimana kerja dari Thomas Tuchel di PSM Makassar. Dari Dewa United, CEO Dewa United Ardian Satya Negara memberikan ultimatum pada pelatih Jan Olde Rickering atas buruknya performa Dewa United musim ini, apalagi usai gagal raih kemenangan di ACL 3. Menurut Ardian, jika Dewa United tak mampu lolos ke babak selanjutnya ACL 3, maka akan ada evaluasi besar-besaran. Mungkin akan menjadi perombakan skuad yang besar, atau mungkin bahkan sampai pemecatan Jan Olde Rickering. Nah, bicara soal Jan Olde Rickering itu sekarang ini setengah diisukan akan menggantikan posisi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Nah, apakah ini memang disengaja nih biar Jan Olde ini dipecat sama Dewa United terus dia ngelatih timnas Indonesia? Ya, kita lihat nanti aja di tanggal 29 Oktober ini lawan Tainan City di ACL 3. Kalau memang gagal menang lagi ya mungkin wassalam Jan Olde Rickering nih.
BTW, Meni it's me Robert again, kayak Bob siap Roberts. tuh gantikan posisi Ian already Talking Dewa. about the national. Dari Persis Solo, benar saja ucapan kami terjadi. Usai kalah dari Persib, supporter Persis Solo menggeruduk kantor Persis Solo. Poster Peter Out pun ditempel di kaca kantor Persis Solo. Ya kan kami udah bilang, sebapuk-bapuknya tim pasti harus ada evaluasi dong. Ya evaluasi itu kan menyeluruh, kalau nggak pemain ya pelatih. Bayangin aja, 8 laga tanpa kemenangan, ya mau gimana lagi? Tapi kan manajemen Persis Solo pun susah karena lagi apa ya? Lagi bokeh. Bahkan ini gaji aja nih bulan-bulan ini mungkin ketunda kali pembayarannya. Ya karena manajemen Persis Solo lagi bokeh, kan mereka mikir boro-boro buat bayar kompensasi kontrak Peter Dero yang ada. Nanti kalau memecat Peter Dero tapi kompensasi kontraknya nggak dibayar, ujung-ujungnya kena registrasi band lagi tuh, kayak siapa, PSM Makassar dan juga PSBS Biak yang 3 periode nggak boleh belanja. Nah lo. Dari Persija Jakarta, nah kan terulang lagi dan terjadi lagi. Ya, Persija musafir lagi alias kagak gablek rumah. Usai jis kagak bisa dipakai nih lantaran katanya mau dibenerin di rumputnya. Persija sekarang kesulitan cari lapangan, ya minimal buat lawan Biak deh. Nah awalnya ini Persija ini mau pakai Stadion Pakansari di Bogor. Nih Bung Ferry nih, panpelnya Persija udah kesono noh buat minta izin. Diizinin dong sama pihak pengelola Pakansari, tapi syaratnya kudu main sore, kagak bisa main malam. Sementara LIB-nya kekeh kudu main malam aja. Jadi ya nggak bisa main di situ. Disuruhlah dia cari stadion lain. Nah, pergilah si Bung Ferry ini ke Banten International Stadium. Ini markasnya Dewa United ya. Bung Ferry udah kesana nih. Udah disetujuin juga sama pengelola Banten International Stadium. Tapi lagi-lagi syaratnya kudu main sore, kagak boleh main malam di stadion ini juga. Sementara PT LIB tetap kekeh kagak boleh berubah tuh waktu, harus aja jam segitu. Jam 7 malam kagak boleh diganti-ganti karena akan bentrok dengan pertandingan lain. Akhirnya ya udah, waktunya udah mepet, Manahan Solo pun dipilih dan bisa jam 7 malam dipakai. Tapi ya lagi-lagi seperti itu, udahnya ngungsi jauh ke Solo tanpa penonton sama sekali. Jelas kan kalau tanpa penonton, Jackmania kecewa banget. Udahnya jauh, kagak boleh dukung lagi. Tapi tenang aja lah Jack ya. Sekarang kan ada JJ tuh di Persija sebagai analis yang handal. Buktinya semenjak JJ direkrut jadi analisnya Persija, Persija menang terus tuh laga away. JJ gitu loh, JJ, oh JJ. Nah bicara soal JJ, ini orang maunya apa sih? Kemarin nyenggol Eliano, sekarang nyenggol Beckham Putra. Kayaknya nggak ada kapok-kapoknya nih orang Korea satu ini. Mau lu apa sih J? Gue udah peringatin lu ya, jangan salahin gue kalau nanti ada apa-apa sama lu. Sekarang dia coba mengomentari soal fisik Beckham Putra. Coba dengerin deh. Beckham main. Beckham selama ini menurut saya kurang menunjukkan apa-apa gitu buat kita semua ya gitu. Mulai dari pertandingan lawan Bahrain atau Cina ya, dia main tapi kurang juga. Tapi yang paling masalah itu postur tubuhnya sebenarnya. Oke, di Liga 1 masih bisa bersaing menurut saya. Tapi kalau udah internasional, postur tubuhnya pemain-pemain Asia Timur Tengah itu udah beda banget. Buat kami gini loh ya, setiap orang itu mau berpendapat apapun, mau mengomentarin apapun, mau mengkritik apapun, itu hak dia. Tapi kalau cuma ngomong, cuma ngoceh, nggak pakai otak, ya sama juga bego. Dia ngomong katanya Beckham Putra ketika di timnas nggak ada pengaruhnya apa-apa buat timnas, pakai ngomongin soal postur tubuh lagi. Makanya sebelum lu ngomong, lu cari tahu dulu infonya. Bukan masalah Beckham Putranya, tapi lu itu ini mengacak-ngacak pemain timnas lu.
Dan 2 pemain yang lu acak-acak itu semuanya pemain Persib. Ada apa? Maksud lu apa, G? Lu bilang Beckham Putra nggak ada pengaruh apa-apa buat timnas. Asal lu tahu aja lu ya, jauh sebelum lu datang ke Indonesia, jauh sebelum lu ikut campur dalam sepak bola Indonesia, Beckham Putra itu udah bela timnas lu ya di Danone Cup, lalu masuk ke Garuda Select, timnas U16 bersama Marcelino, 17, U19, U20, U23, bahkan ke senior. Bahkan seorang kapten Jepang pun, Endo, ini mengakui Beckham Putra. Kalau lu bicara dari sisi pribadi, oke, nggak masalah. Tapi kalau lu sebagai analisnya Persija, ya sama aja lu ini memecah belah antara supporter Persib dengan supporter Persija. Ya kelihatan begonya lah, lu bilang postur tubuh nggak mendukung. Noh, lihat bagaimana seorang Lionel Messi, berapa tingginya? 156. Tapi apa? Berapa kali Messi jadi pemain terbaik dunia? Sekarang lu lihat di Asia, Takefusa Kubo, berapa tingginya? 157. Tapi main di Eropa. Pertanyaan saya cuma satu, siapa orang di balik lu, J? Siapa yang nyuruh lu?